Manchester United, MU, dilaporkan tengah mengincar seorang penyerang yang direncanakan akan direkrut pada musim panas 2025. Striker yang menjadi target setan merah adalah Liam Delap dari Ipswich Town. Pemain berusia 21 tahun ini menunjukkan performa yang mengesankan bersama Ipswich Town di musim 2024-2025, dengan berhasil mencetak 9 gol dan memberikan 2 assist dalam 23 laga di Liga Inggris. Delap terikat kontrak di Portman Road hingga Juni 2029, setelah baru saja menandatangani kesepakatan 5 tahun usai pindah dari Manchester City pada musim panas 2024. Namun, ada kemungkinan ia akan meninggalkan klub jika Ipswich terdegradasi dari Premier League di akhir musim ini. Salah satu bintang PSV Eindhoven, Gio Veerman, mengungkapkan rasa penyesalannya atas sikap tidak sportif yang ditunjukkannya saat menolak untuk bersalaman dengan Kelvin Verdong. Setelah pertandingan melawan NEC Nijmegen akhir pekan lalu, Veerman menyampaikan permohonan maaf kepada bek timnas Indonesia tersebut. Ia menegaskan bahwa hubungan mereka sebenarnya sangat baik. Di akhir pertandingan, seperti biasa, para pemain dari kedua tim saling berjabat tangan. Namun, saat Verdong mengulurkan tangannya, Veerman justru menolak untuk bersalaman. "Saya sudah mengirim pesan kepada Kelvin, karena saya sangat akrab dengannya. Kami bahkan pernah menghabiskan waktu bersama saat liburan," ungkap Veerman. Mbappe memutuskan untuk meninggalkan klub raksasa Prancis itu secara gratis pada musim panas lalu demi bergabung dengan Real Madrid. Enrique menyampaikan kepada para jurnalis, "Saya sangat optimis musim lalu ketika saya mengatakan bahwa kami akan memiliki tim yang lebih unggul dalam aspek menyerang dan bertahan. Keyakinan saya masih sama, kami memang lebih baik dalam kedua hal tersebut, dan statistik membuktikannya. Saya lebih memilih memiliki pemain yang bisa mencetak gol secara kolektif daripada hanya mengandalkan satu pemain yang mencetak 40 gol. Itulah visi kami, untuk terus berkembang. Meskipun kami menghadapi situasi yang tidak ideal, kedewasaan tim kami sangat mengesankan." Ahli transfer Eropa, Fabrizio Romano, baru saja mengungkapkan kabar menarik. Ia mengindikasikan bahwa ada seorang bintang muda dari Manchester United yang mungkin akan dipromosikan oleh Ruben Amorim dalam waktu dekat. Romano menjelaskan bahwa untuk mengatasi tantangan yang ada, Ruben Amorim berencana untuk memberikan kesempatan kepada beberapa talenta muda yang dimiliki timnya. Salah satu di antaranya adalah penyerang muda dari Setan Merah, Cido Obi Martin. Menurut Romano, dalam beberapa minggu mendatang, Obi Martin berpotensi besar akan melakoni debutnya di tim utama MU. Fiorentina berhasil meraih kemenangan atas Inter Milan dalam lanjutan Serie A musim 2024-2025. Kiper La Viola, David De Gea, menunjukkan performa yang luar biasa di pertandingan ini. Menurut data dari Fotmob, De Gea memperoleh rating 7/8 berkat penampilannya yang cemerlang. Ia tampil penuh selama 90 menit dan berhasil melakukan 2 penyelamatan krusial. De Gea juga mencatatkan 23 operan tepat sasaran dari 38 percobaan, serta 13 umpan panjang yang akurat dari 27 usaha. Selain itu, ia sangat aktif dalam memperkuat pertahanan timnya, melakukan 4 kali recovery bola dan mencatatkan 42 sentuhan. Penampilan kokoh De Gea memberikan rasa tenang bagi lini belakang Fiorentina, sehingga membuat Inter Milan kesulitan untuk membobol gawang. Masa depan Harry Kane di Bayern Munchen kini menjadi bahan perbincangan hangat. Dengan kontrak yang hanya tersisa 18 bulan dan klausul pelepasan yang telah dipangkas, ada kemungkinan Arsenal akan mengincar sang penyerang. Menurut laporan dari Mirror, Bayern dan Kane baru saja sepakat untuk menurunkan nilai klausul pelepasan. Pada bursa transfer musim dingin 2024-2025 yang baru saja berakhir, Kane bisa dilepas jika ada tawaran sebesar 67 juta pound. Namun, nilai tersebut diperkirakan akan menurun menjadi 54 juta pound pada bursa transfer Januari 2026 mendatang. Hal ini pun membuka peluang bagi klub-klub Inggris untuk membawa kembali Harry Kane, termasuk Arsenal yang menjadi salah satu kandidat terkuat. Mengapa tidak? 64 juta pound, mengapa tidak? Sol Campbell juga mengambil langkah ini. Orang-orang akan berkata, "Oh, dia seusia ini dan seusia itu, tetapi Arsenal membutuhkannya sekarang," ucap legenda Arsenal, Paul Merson. Dengan kepastian melangkah ke final, Liverpool kini dihadapkan pada jadwal yang padat. Awalnya, mereka dijadwalkan bertemu Aston Villa pada 15 Maret pukul 12.30 siang waktu setempat, sementara Newcastle, lawan mereka di final, seharusnya berhadapan dengan Crystal Palace pada hari yang sama.
Namun, karena final Carabao Cup yang akan digelar pada 16 Maret, kedua pertandingan tersebut harus diatur ulang. Saat ini, Liverpool akan mengunjungi Villa Park pada 19 Februari, sebelum bertanding melawan Manchester City di Premier League pada 23 Februari. Selain itu, pertandingan melawan Everton yang sempat ditunda juga telah dijadwalkan ulang untuk pekan depan, semakin menambah kesibukan dalam agenda The Reds. Joao Felix memikat perhatian di San Siro saat menjalani debutnya bersama AC Milan setelah dipinjam dari Chelsea. Namun, untuk menjadikan pemain asal Portugal ini sebagai bagian permanen tim, Milan perlu melakukan negosiasi ulang di musim panas mendatang. Meskipun baru 1 kali tampil, kabar beredar bahwa Milan sudah mulai memikirkan cara untuk mempertahankan Felix lebih lama. Berbagai skenario pun muncul agar Felix tetap berseragam merah hitam. Menurut analisis dari calciomercato.com, nilai Joao Felix diperkirakan akan merosot menjadi 41,6 juta euro, sekitar 712 miliar rupiah, pada musim panas 2025. Jika Milan berniat untuk mengamankan jasanya secara langsung, inilah harga minimum yang harus mereka bayar. AC Milan berhasil mengejutkan banyak pengamat dengan langkah mengejutkan mereka di bursa transfer Januari 2025, yaitu merekrut Riccardo Sottil dari Fiorentina hanya beberapa menit sebelum jendela transfer ditutup. Namun, laporan dari Gazzetta dello Sport memberikan gambaran yang jelas mengenai alasan di balik keputusan Rossoneri untuk mendatangkan Sottil ke San Siro. Dengan kemampuan teknisnya yang khas dan potensi yang menjanjikan untuk terus berkembang, Sottil bisa menjadi aset berharga bagi skuad Milan, baik sebagai pelapis untuk Leao maupun sebagai opsi serangan yang bisa diandalkan. Langkah ini juga mencerminkan bagaimana Milan terus mencari peluang cerdas untuk memperkuat tim, bahkan di detik-detik terakhir bursa transfer. Wojciech Szczęsny belakangan ini semakin sering menghiasi susunan pemain utama Barcelona. Siapa sangka, kiper yang awalnya diboyong sebagai alternatif darurat kini menjelma menjadi penjaga gawang utama El Blaugrana. Walaupun awalnya Szczęsny hanya berstatus sebagai kiper cadangan, penampilannya yang stabil dan mengesankan membuatnya cepat diangkat menjadi pilihan utama. Flick menyadari bahwa meskipun Inaki Peña memiliki potensi yang menjanjikan, Szczęsny menunjukkan keunggulan dalam menghadapi momen-momen krusial yang bisa menentukan hasil akhir pertandingan. Ini menjadi pertimbangan penting dalam keputusan sang pelatih. Pemain belakang timnas Indonesia, Sandy Walsh, saat ini sedang dalam perjalanan dari Belgia menuju Jepang untuk menyelesaikan proses transfernya dari KV Mechelen ke klub J League, Yokohama F. Marinos. Jika transfer ini terwujud, Yokohama F. Marinos akan menjadi klub pertama di luar Eropa yang diperkuat oleh Sandy Walsh. Selama ini, karir Sandy memang terfokus di Eropa, khususnya di Belgia, di mana ia memulai langkahnya dari Akademi Anderlecht. Di level senior, Sandy Walsh juga pernah membela 3 klub Belgia, yaitu Zulte Waregem, KRC Genk, dan KV Mechelen. Rencana Manchester United untuk melepas Joshua Zirkzee di bursa transfer musim panas tampaknya akan segera terwujud. Sebuah klub Serie A dilaporkan menunjukkan ketertarikan yang serius untuk merekrut striker muda tersebut dari Setan Merah. Menurut Corriere dello Sport, ada klub Italia baru yang mengincar Zirkzee, dan Napoli dikabarkan siap berinvestasi untuk mendatangkan pemain ini. Antonio Conte sangat mengagumi kemampuan Zirkzee. Ia percaya bahwa penyerang asal Belanda ini akan sangat cocok dengan strategi yang ia siapkan di Partenope. Selain itu, Conte juga merasa bahwa Romelu Lukaku memerlukan saingan yang tangguh di dalam timnya. Oleh karena itu, ia berambisi untuk membawa Zirkzee ke Naples. Ada kabar menarik mengenai transfer yang datang dari Liverpool. Klub yang berbasis di Merseyside ini dilaporkan tertarik untuk merekrut Frenkie de Jong dari Barcelona. Menurut laporan dari Caught Offside, de Jong berpotensi memulai petualangan baru di Inggris pada musim depan, dan Liverpool siap memanfaatkan kesempatan ini. Arne Slot, sang pelatih, sangat menginginkan kehadiran de Jong dalam skuadnya. Ia percaya bahwa gelandang asal Belanda ini memiliki keunikan yang membedakannya dari gelandang-gelandang Liverpool lainnya. Kehadirannya di lapangan bisa memberikan dimensi baru bagi permainan The Reds. Oleh karena itu, manajer tersebut telah meminta kepada manajemen Liverpool untuk berupaya merekrut De Jong di bursa transfer musim panas mendatang. Ada kabar terbaru mengenai pencarian penyerang baru oleh Barcelona. Klub asal Catalunya ini dilaporkan tengah mengincar Jean-Philippe Mateta, striker dari Crystal Palace. Menurut laporan dari Vichages, Barcelona kini mengarahkan perhatian mereka ke Inggris, tertarik untuk merekrut Mateta yang dinilai memiliki potensi besar sebagai penyerang.
Mateta telah membela The Eagles selama 3 musim dan menunjukkan performa yang mengesankan. Di musim ini, ia berhasil mencetak 13 gol dan memberikan 2 assist untuk Crystal Palace. Barcelona percaya bahwa striker timnas Prancis ini akan berkembang menjadi pemain yang sangat menakutkan di masa depan, sehingga mereka berkeinginan untuk membawanya ke Spanyol. Persaingan untuk mendapatkan Theo Hernandez semakin memanas. Manchester City dilaporkan siap mengambil langkah untuk mengalahkan Real Madrid dalam perburuan bek kiri AC Milan, Theo Hernandez. Menurut kabar dari Tim Talk, negosiasi perpanjangan kontrak antara Milan dan Hernandez terhenti, yang membuat minat dari klub-klub papan atas Eropa semakin meningkat. Jika City gagal mendapatkan Andrea Cambiaso dari Juventus, mereka bisa menjadikan Hernandez sebagai target utama mereka. Saat ini, Real Madrid dikabarkan menjadi klub yang paling berpeluang untuk merekrut Hernandez. Sumber mengungkapkan bahwa bek asal Prancis itu tertarik untuk kembali ke Santiago Bernabeu, tempat di mana ia pernah berkarier sebelum namanya bersinar bersama Milan. Namun, dengan ketertarikan dari City, Madrid mungkin akan menghadapi jalan yang lebih berliku untuk mendapatkan Hernandez. Pada Sabtu, 8 Februari 2025, dini hari WIB, Bayern Munich menghadapi Werder Bremen di Allianz Arena dalam lanjutan Bundesliga 2024-2025. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi milik tuan rumah, dan prediksi itu terbukti benar. Bayern Munich berhasil meraih 3 poin penting untuk mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen sementara. Tim yang dilatih oleh Vincent Kompany ini mengalahkan Werder Bremen dengan skor meyakinkan 3-0. 2 gol dihasilkan dari penalti Harry Kane, sementara 1 gol lainnya dicetak oleh Leroy Sané. Dengan hasil ini, Bayern semakin memperkuat posisinya di atas Bayer Leverkusen di klasemen Liga Jerman. Sementara itu, Bremen tertahan di peringkat ke-8 dengan 30 poin. Di tempat lain, Juventus berhasil mengatasi perlawanan ketat Como dengan kemenangan tipis 2-1. Pertandingan tandang ini tidak berjalan mudah bagi tim besutan Thiago Motta, namun mereka akhirnya berhasil mengantongi 3 poin. Juventus bertandang ke Stadio Giuseppe Sinigaglia untuk melawan Como dalam lanjutan Serie A 2024-2025. Juve bertekad meraih kemenangan untuk tetap bersaing di 4 besar. Randal Kolo Muani membuka keunggulan Juve pada menit ke-34, namun Asane Diao menyamakan kedudukan di menit ke-45. Juve kemudian mendapatkan penalti, dan Kolo Muani kembali tampil sebagai eksekutor, mencetak gol yang membawa Juve unggul 2-1. Skor ini bertahan hingga akhir pertandingan, memberikan Juventus 3 poin berharga yang mengangkat mereka ke posisi keempat dengan total 43 poin dari 24 pertandingan. Sementara itu, Como masih terjebak di peringkat ke-15 dengan 22 poin. Manchester United meraih kemenangan dramatis atas Leicester City dalam pertandingan sengit selama 90 menit. Meski tertinggal lebih dulu, MU berhasil membalikkan keadaan dengan 2 gol di babak kedua, menutup laga dengan skor 2-1. Pada Sabtu, 8 Februari 2025, dini hari WIB, Man United menjamu Leicester di Old Trafford dalam putaran keempat FA Cup 2024-2025. Tim tamu unggul terlebih dahulu pada menit ke-42 lewat aksi Cordoba-Reid. Namun, MU bangkit di babak kedua dengan 2 gol dari Joshua Zirkzee pada menit ke-62 dan Harry Maguire pada menit ke-93. Kemenangan ini membawa MU melangkah ke babak berikutnya, menjadi hasil penting bagi tim asuhan Ruben Amorim. Sementara itu, Paris Saint-Germain melanjutkan rekor tak terkalahkan mereka di Liga Prancis, dengan AS Monaco menjadi korban terbaru setelah dibantai 4-1. PSG menjamu Monaco di Parc des Princes pada Sabtu, 8 Februari 2025, dini hari WIB dalam lanjutan Liga Prancis. Tuan rumah sudah memimpin saat laga baru berjalan 6 menit berkat tendangan bebas Vitinha. Monaco sempat membalas lewat gol Denis Zakaria, namun Kvichak Kvaratskhelia mencetak gol pada menit ke-54, diikuti oleh 2 gol Ousmane Dembélé pada menit ke-57 dan 90. Dengan hasil ini, PSG tetap tak terbendung dan belum terkalahkan hingga laga ke-21 Liga Prancis musim ini, kokoh di puncak klasemen Ligue 1 dengan 53 poin, selisih 13 poin dari Marseille. Sementara itu, Monaco tertahan di urutan ketiga dengan 37 poin.